Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa hari Minggu Adventus yang keempat, Minggu 18 Desember 2022. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Adventus yang keempat ini berisi pesan-pesan penting untuk meneguhkan hati dan batin kita dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat, Immanuel. Pada hari Minggu Adventus keempat ini kita diajak untuk belajar ketaatan dan ketulusan hati dari Yusuf dan Maria. Penginjil Matius bab 1 ayat 18-24 menceritakan kisah kelahiran Tuhan Yesus dari sudut pandang Santo Yusuf. Maria dan Yusuf yang dikisahkan dalam Injil Matius ini merupakan dua pribadi yang sederhana tetapi kuat dalam iman. Keduanya dipilih Tuhan menjadi orang tua dari Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Bunda Maria dengan kesetiaannya menjadi perempuan yang diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Begitupun Yusuf, pria yang tulus hati itu, akhirnya ditangkap Allah untuk menjadi ayah dari Yesus Kristus. Kisah Yusuf menarik untuk kita renungkan. Dia seorang yang tulus hati. Kita bisa belajar tentang ketulusan hati dari pribadi Yusuf. Orang demikianlah yang dipilih dan dipercayakan Allah untuk bekerja sama dengannya dalam karya keselamatan. Saudara-saudari terkasih, ciri khas seorang yang tulus hati adalah tidak mau mencemarkan nama orang lain di muka umum. Orang yang tulus hati biasanya sangat bijak dalam mengambil keputusan, tidak ceroboh, tidak gegabah, tenang tetapi meyakinkan. Ketika Mari mengetahui bahwa Maria mengandung, Yusuf memang awalnya ragu dan mulai terpancing untuk meninggalkan Maria. Akan tetapi, di tengah keraguannya itu, Allah mewahyukan diri kepada Yusuf dalam mimpi melalui malaikatnya untuk memberitahu tentang rencana dan kehendak Allah. Dan apa yang terjadi? Allah sendiri yang menguatkan hati Yusuf yang sebelumnya ragu. Maka sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun percaya akan rencana dan kehendak Allah. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan menamakan anak laki-lakinya Yesus, Immanuel, Allah menyertai kita. Yusuf akhirnya lebih memilih taat pada rencana Allah. Kendati pun dia bisa menolak rencana Allah tersebut. Akan tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Dia patuh setia pada rencana dan kehendak Tuhan. Karena Yusuf yakin bahwa kalau itu sudah rencana dan kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri tidak akan meninggalkan dia sendirian. Ia pasti akan menyelenggarakan rahmat dan berkat-Nya untuk Yusuf dan Maria serta anak yang dikandung Maria. Maria juga memiliki sikap yang sama, tulus dan taat pada kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kesetiaan Maria ini sebagai pemenuhan firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu bisa kita baca dalam Yesaya bab 7 ayat 10-14. Tentang anak laki-laki itu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ditegaskan bahwa Yesus Kristus keturunan Daud itu adalah anak Allah. Saudari terkasih, kita semua sedang menyiapkan diri untuk merayakan Natal. Pada masa persiapan ini, kita belajar dari pribadi Bunda Maria dan Santo Yusuf yang memiliki kesetiaan dan ketulusan hati.
Tidak ada yang palsu dalam diri Maria dan Yusuf. Keduanya hanya setia pada kehendak Allah. Maria adalah wanita penuh rahmat yang memiliki keberanian untuk mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Allah. Dalam kehidupan ini, kita sering diliputi pelbagai keraguan, seperti halnya juga Bunda Maria dan Santo Yusuf. Keraguan itu biasanya muncul karena berbagai faktor, seperti persoalan kesulitan hidup, dan juga mungkin doa kita yang tidak kunjung terkabulkan. Dalam situasi-situasi seperti itu, biasanya kita kecewa, kita putus asa, dan mulai mencoba Tuhan dengan meminta tanda, atau bahkan kita mulai menjauh dari Tuhan. Ketimbang tetap percaya, atau berdoa, dan berharap kepada Tuhan. Akibatnya hati kita menjadi tertutup bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Pada Minggu Adventus yang keempat ini, minggu terakhir persiapan kita menyongsong Natal, kita diajak untuk belajar dari pribadi Bunda Maria dan Santo Yusuf yang awalnya ragu, namun kemudian percaya pada rencana dan kehendak Allah yang tidak diketahui dengan pasti. Kita diajak untuk selalu percaya bahwa Allah menyertai kita dalam rencana dan kehendak-Nya. Kita tidak perlu ragu untuk percaya pada rencana dan kehendak Allah, karena rencana Tuhan selalu indah untuk kita. Semoga lilin corona yang sudah menyala semuanya melambangkan diri kita pula bahwa kegelapan, keraguan yang ada dalam diri kita akan rencana serta kehendak Allah akhirnya sirna dan hilang. Yang ada hanya sikap percaya pada rencana dan kehendak Tuhan. Selamat merayakan hari Minggu Adventus yang keempat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.